Jemaat yang dikasihi Tuhan, sekarang kita berkumpul di tempat ini, memuji dan memuliakan Tuhan. Saat ini kita memasuki minggu kedua setelah Trinitatis. Marilah kita bersatu di dalam persekutuan yang kudus ini bersama dengan Allah di tengah-tengah jemaatnya. Kita satukan hati dan pikiran kita memuji dan memuliakannya. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 559 ayat 1, Debata Nasokal. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Demikianlah firman Tuhan Allah. Orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya, tetapi tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami supaya jangan berputus asa apabila kami jatuh ke dalam kemelaratan, sehingga kami tidak menyia-nyiakan berkat-Mu. Ajarlah kami supaya kami jangan menggantungkan pengharapan kami kepada hal-hal yang duniawi. Perlengkapilah kami dengan iman yang teguh, agar kami bersama-sama dengan seluruh orang percaya menjadi pewaris kehidupan kekal. Dengarlah doa kami karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 497 ayat 1, Dina Humolso Rohaki. Dengarlah hukum Tuhan, yaitu hukum ketiga dan maksudnya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan mengutuki, mengumpat, memakai guna-guna, berbohong,
menipu dengan memakai nama Allah. Sebab hanya dalam penderitaan dan di dalam doa serta puji-pujian kita layak menyebut nama Tuhan Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 222 ayat 1, Tu joloni Tuhaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita, kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus, setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu, dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami. Karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Sekalipun dosamu merah seperti kermizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 411 ayat 1. Nangpe rara dosamu. Yes,
Firman Tuhan, epistel yang ditetapkan untuk minggu kedua setelah Trinitatis ini, yang tertulis di Habakuk 2 ayat 1 sampai ayat 5. Aku mau berdiri di tempat pengintaianku dan berdiri tegak di menara. Aku mau meninjau dan menantikan apa yang akan difirmankannya kepadaku dan apa yang akan dijawabnya atas pengaduanku. Lalu Tuhan menjawab aku demikian, tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang sombong dan hianat, dia yang melagak, tetapi ia tidak akan tetap ada. Ia mengangakkan mulutnya seperti dunia orang mati, dan tidak kenyang-kenyang seperti maut, sehingga segala suku bangsa dikumpulkannya, dan segala bangsa dihimpunkannya. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bernyanyi dari buku ND nomor 714 ayat 3. Tuhan na marmahani hami. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dan sambil mengumpulkan persembahan 1A 1B, kita bernyanyi dari buku ND nomor 501 ayat 1. Sai di togu-togu Yesus. Aku
Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, topik minggu kita hari ini adalah dibenarkan oleh karena iman, dan firman Tuhan tertulis dari Galatia 2 ayat 15 sampai 21. Demikian firman Tuhan. Menurut kelahiran kami adalah orang Yahudi dan bukan orang berdosa dari bangsa-bangsa lain. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Tetapi jika kami sendiri, sementara kami berusaha untuk dibenarkan dalam Kristus, ternyata adalah orang-orang berdosa, apakah hal itu berarti bahwa Kristus adalah pelayan dosa? Sekali-kali tidak. Karena jikalau aku membangun kembali apa yang telah kurombak, aku menyatakan diriku sebagai pelanggar hukum Taurat. Sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat, supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Aku tidak menolak kasih karunia Allah, sebab sekiranya ada kebenaran oleh hukum Taurat, maka sia-sialah kematian Kristus. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, salah satu pertanyaan terbesar dalam kehidupan kita adalah bagaimana manusia yang berdosa dapat diterima oleh Allah yang kudus. Banyak orang berusaha memperoleh keselamatan melalui perbuatan baik, ibadah, amalnya, kesalehan, atau ketaatan pada aturan agama. Namun firman Tuhan melalui Rasul Paulus menegaskan bahwa manusia tidak dibenarkan oleh perbuatan hukum Taurat, melainkan oleh iman kepada Yesus Kristus. Galatia 2 ayat 15 sampai 21 merupakan salah satu bagian terpenting dalam perjanjian baru yang menjelaskan doktrin pembenaran oleh iman. Kebenaran ini menjadi dasar reformasi gereja dan inti pemberitaan Injil Kristus. Paulus menegaskan bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang diterima melalui iman kepada Kristus, bukan hasil usaha manusia. Penegasan ini disampaikan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di wilayah Galatia yang sedang menghadapi munculnya ajaran palsu. Kelompok yang dikenal sebagai kaum Yudais mengajarkan bahwa untuk diselamatkan, seseorang tidak cukup hanya percaya kepada Kristus, tetapi juga harus melakukan hukum Taurat, termasuk sunat dan berbagai aturan Yahudi. Tentu saja ajaran ini mengancam kemurnian Injil karena menempatkan perbuatan manusia sebagai syarat keselamatan. Maka dalam Galatia pasal 2 ini, Paulus menceritakan bagaimana ia menegur Rasul Petrus di Antiokhia. Petrus yang sebelumnya makan bersama orang-orang non-Yahudi mulai menjauh ketika beberapa orang Yahudi datang dari Yerusalem. Sikap Petrus seolah-olah menunjukkan bahwa orang non-Yahudi harus menjadi Yahudi terlebih dahulu untuk diterima sepenuhnya dalam persekutuan umat Allah.
Maka Paulus melihat tindakan ini bertentangan dengan Injil. Karena itu ia menegaskan bahwa baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi hanya dapat dibenarkan melalui iman kepada Kristus, bukan melalui pelaksanaan hukum Taurat. Istilah dibenarkan berasal dari kata Yunani dikaio, yang berarti dinyatakan benar atau dibebaskan dari hukuman di hadapan Allah. Ini bukan berarti manusia menjadi sempurna, tetapi Allah menyatakan orang berdosa benar karena karya penebusan Kristus. Saudara yang terkasih, maka melalui khotbah ini kita belajar 3 hal penting. Yang pertama, manusia tidak dibenarkan oleh perbuatan, melainkan oleh iman kepada Kristus. Rasul Paulus mengulangi kebenaran ini sampai 3 kali dalam ayat 16 karena begitu pentingnya. Kenapa? Orang Yahudi sangat bangga terhadap hukum Taurat. Mereka percaya bahwa ketaatan kepada hukum merupakan jalan untuk memperoleh perkenanan Allah. Namun Paulus yang dahulu adalah seorang Farisi mengetahui bahwa sekalipun seseorang berusaha menaati hukum, ia tetap tidak mampu memenuhi seluruh tuntutan Allah. Hukum Taurat berfungsi menunjukkan dosa manusia, bukan menyelamatkan manusia. Maka dalam Roma 3:20 dikatakan, sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Artinya, keselamatan bukan hasil usaha manusia, melainkan karya anugerah Allah melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Demikian juga Paulus tegaskan dalam Efesus 2:8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu. Salib Kristus menunjukkan bahwa manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri. Jika manusia bisa diselamatkan oleh perbuatannya, maka kematian Kristus menjadi tidak perlu. Karena itu, pembenaran adalah pemberian Allah kepada setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Saudara yang terkasih, banyak orang Kristen masih jatuh dalam pola pikir bahwa Allah menerima mereka karena kebaikan mereka. Akibatnya ketika berhasil mereka menjadi sombong, dan ketika gagal mereka kehilangan pengharapan. Firman Tuhan mengingatkan bahwa dasar keselamatan kita bukan prestasi rohani kita, melainkan kasih karunia Kristus. Karena itu kita datang kepada Allah dengan kerendahan hati dan rasa syukur, bukan dengan kesombongan rohani. Yang kedua, orang yang dibenarkan oleh iman telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Ketika seseorang percaya kepada Kristus, ia dipersatukan dengan kematian Kristus. Artinya, kehidupan lama yang dikuasai dosa tidak lagi menjadi penguasa hidupnya. Pembenaran bukan hanya perubahan status di hadapan Allah, tetapi juga menghasilkan kehidupan baru. Paulus menjelaskan bahwa hukum Taurat telah menunjukkan dosanya dan membawanya kepada Kristus. Setelah dia menerima Kristus, ia tidak lagi hidup di bawah penghukuman hukum Taurat, tetapi hidup dalam kebebasan anugerah Allah. Ini bukan berarti orang percaya bebas berbuat dosa, tetapi justru karena telah menerima kasih karunia, orang percaya terdorong untuk hidup menyenangkan hati Allah. Artinya, orang yang sungguh-sungguh dibenarkan akan menunjukkan perubahan hidup yang nyata. Oleh iman kita telah mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Rom 6 ayat 1-2. Banyak orang ingin menerima pengampunan Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan kehidupan lama. Iman yang sejati selalu menghasilkan pertobatan yang nyata. Iman yang menyelamatkan adalah iman yang mengubah hidup. Sehingga sebagai orang yang telah dibenarkan,
kita meninggalkan kebiasaan hidup lama dalam dosa dan menunjukkan karakter Kristus dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dan dalam pelayanan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu, orang yang dibenarkan oleh iman hidup oleh Kristus dan kasih karunia-Nya. Rasul Paulus menggambarkan perubahan radikal yang terjadi dalam dirinya. Dahulu ia hidup untuk dirinya sendiri, untuk kehormatannya, dan untuk tradisi agamanya. Tetapi sekarang Kristus menjadi pusat kehidupannya. Dari pengalaman Rasul Paulus kita belajar bahwa iman bukan sekedar percaya bahwa Yesus ada, tetapi menyerahkan seluruh hidup kita kepada Kristus. Orang percaya hidup setiap hari dalam hubungan pribadi dengan Kristus yang hidup. Rasul Paulus mengatakan, hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Perhatikan, dasar iman Paulus adalah kasih Kristus. Kristus tidak hanya mati bagi dunia secara umum, tetapi mati secara pribadi bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Karena itu, kehidupan Kristen bukan kehidupan yang bergantung pada kekuatan sendiri, tetapi pada Kristus yang hidup di dalam diri orang percaya. Dalam ayat 21 Rasul Paulus menegaskan, aku tidak menolak kasih karunia Allah. Artinya apa? Jika keselamatan dapat diperoleh melalui hukum Taurat, maka kematian Kristus menjadi sia-sia. Tetapi karena manusia tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, maka Kristus datang memberi keselamatan sebagai anugerah. Dalam Kolose 3 ayat 3-4 dikatakan, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Untuk itu, orang yang dibenarkan oleh iman dipanggil untuk menjadikan Kristus menjadi pusat kehidupannya, mengandalkan kuasa Kristus dalam setiap pergumulannya, hidup dalam syukur atas kasih karunia-Nya, dan melayani Tuhan bukan untuk memperoleh keselamatan, tetapi karena sudah diselamatkan. Semakin kita memahami kasih Kristus, semakin kita terdorong hidup bagi kemuliaan-Nya. Saudara yang terkasih, khotbah ini mengajarkan bahwa keselamatan bukan diperoleh melalui usaha kita, melainkan melalui iman kita kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kita dibenarkan bukan karena perbuatan, tetapi karena iman kepada Kristus. Kita yang telah dibenarkan dipanggil untuk mati terhadap dosa dan hidup bagi Allah. Kita hidup setiap hari oleh iman kepada Kristus yang telah mengasihi dan menyerahkan dirinya bagi kita. Kiranya kita dapat berkata, aku telah disalibkan dengan Kristus, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga yang kami sembah di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Atas perkenan-Mu pada hari Minggu yang Engkau kuduskan ini, kami dapat beribadah, memuji nama-Mu, memanggil nama-Mu, dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu telah menegaskan kepada kami bahwa pembenaran kami hanya karena kasih Kristus dan oleh karena anugerah-Nya. Maka yang dibutuhkan adalah kami senantiasa setia beriman kepadamu. Sebab hanya oleh imanlah kami dibenarkan, bukan karena perbuatan-perbuatan baik yang boleh kami lakukan. Semua perbuatan-perbuatan baik yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan, adalah buah dari iman kami kepada Kristus. Karena Engkau telah menyelamatkan kami, maka anugerah keselamatan itu
kami nyatakan lewat buah-buah kehidupan yang baik di dalam perjalanan kehidupan kami. Bapa di surga, pembenaran melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah yang menjadikan kami menjadi anak-anak-Mu. Dan kami, Engkau beri kuasa untuk memanggil Engkau, ya Bapa, ya Allah. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau tebus melalui Yesus Kristus, yang adalah jalan satu-satunya juru selamat kami yang hidup. Berkati Tuhan ibadah kami pada saat ini, terutama berkati firman-Mu yang telah kami dengar, supaya kami menjadi pelaku firman Tuhan, orang-orang yang setia beriman kepadamu, dan yang memahami oleh karena iman kami kepadamu lah kami dapat Engkau berdayakan, Engkau kuatkan melakukan segala perbuatan, segala pelayanan-pelayanan yang baik di dalam gereja-Mu, di dalam lingkungan di mana kami tinggal, dan di dalam keluarga kami masing-masing. Berkati Tuhan untuk seluruh jemaat-Mu yang beribadah sepanjang hari ini. Biarlah semua bersyukur kepadamu atas segala berkat yang mereka terima, dan biarlah semua ibadah mereka berkenan di hadapan Tuhan. Bapa di surga, sepanjang hari ini atas setiap aktivitas, setiap pelayanan gereja-Mu, biarlah Roh Kudus yang memberikan kekuatan, yang melengkapi sukacita kami, sehingga kami dapat melakukannya dalam sukacita. Bapa di surga, di dalam Yesus Kristus, ampunkan kami Tuhan atas setiap dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa kepadamu. Amin. Saudara yang terkasih, marilah kita mempersiapkan persembahan kita sambil kita bernyanyi dari buku Ende nomor 792 ayat 1 dan seterusnya, sambil kita sampaikan persembahan kita dengan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Milikku, harta milikku.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Allah Bapa kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.